Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pencinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenai rahasia-rahasia doa agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ya doa saya tidak pernah terkabul? Pikiran seperti itu wajar saja, tetapi tetap jangan pernah goyah dan selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendengar serta mengabulkan doa-doa yang kalian panjatkan suatu saat nanti. Kalian juga jangan pernah menduakannya, ya, karena selalu berpikir doanya tidak pernah dikabulkan. Jika merasa belum dikabulkan, maka bersabarlah. Jika Anda ingin memastikan semua doa yang Anda panjatkan didengar Allah SWT, pada hakikatnya doa-doa dengan niat yang baik tentu akan dijabah oleh Allah SWT, meskipun tidak tahu kapan pastinya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ada beberapa rahasia yang bisa lakukan untuk memastikan doa yang Anda panjatkan agar dapat mudah atau cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama, mencari waktu yang mustajab. Kapan waktu tersebut? Menurut Ustadz Fauzan adalah hari Arafah Ramadan, sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta padaku, aku beri. Dan siapa yang meminta ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pada saat keadaan yang mustajab, yaitu ketika perang, turun hujan, ketika sujud, antara azan dan iqomah. Nabi bersabda, doa antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Nabi bersabda, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kiblat adalah arah yang dituju semua umat Islam dalam melaksanakan ibadah seperti sholat maupun berdoa. Sebab Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan dari beberapa perawi hadis menyebutkan bahwa beliau dalam beberapa kesempatan menghadap kiblat ketika berdoa. Tetapi hal ini bukanlah suatu keharusan melainkan anjuran. Selain itu, dalam doanya Rasulullah SAW juga mengangkat kedua tangannya dengan tegas sambil menghadap kiblat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, khusyuk, rendah hati dan penuh harap kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Yang kelima, bersuara lirih, tidak teriak-teriak. Allah juga berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Yang keenam, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Sebelum mengucapkan suatu permintaan dalam berdoa, ada baiknya kalian memuji Allah SWT dengan membaca kalimat zikir. Ini dilakukan tentu untuk menyanjungnya sesuai kedudukan yang maha suci. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad.
Yang ketujuh, wajib yakin kalau doa pasti terkabul, jangan pesimis. Nabi bersabda, janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah rahasia-rahasia yang mesti kita ketahui agar semua doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Wallahu alam bisawab. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.